Dulu waktu saya masih buat dosa, hidup saya lancar-lancar aja. Sekarang sejak ikut pengajian, begitu pulang, helm hilang. Allah bukan membuat engkau gagal. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Hai saudaraku, yang menjadi korban tsunami, yang menjadi korban gempa bumi, kau tidak gagal. Kau bersama Allah. Justru di saat munajatmu di tengah malam, kau berkata, Ya Rabb, menetes air matamu. Ya Allah, aku sudah berkeluh kesah kepada makhluk, tak satu pun dapat menolong. Ilaika asku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku disepelekan orang. Aku dianggap hanya lalat-lalat saja yang tak bermakna. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Rabb, Allah, tempat mengadu. Kalau punya grup WhatsApp, coba perhatikan grup. Ada berapa grup di handphone? 10 grup. Grup mana yang membuat kita taat? Grup mana yang membuat kita maksiat? Grup yang membuat maksiat, out, cabut, resign. Mau tidak mau, hidup singkat. Tak tahu kita kapan mati. Di kantor, punya komunitas kawan-kawan yang pecinta. Kalau ngumpul masyarakat, kalau ngumpul, kira-kira ustadz apa yang kita undang nanti kajian sore Kamis? Sore. Nanti kira-kira hari Sabtu, hari Ahad kita buat program tabligh akbar apa? Nanti subuh Ahad kita subuhan di masjid mana? Dengan biker subuhan, dengan komunitas hijrah. Kalau membuat taat, lanjutkan. Kalau buat maksiat, stop. Wallahualam. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzubillah wa na'udzubillah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Ta'ala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa Dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, liya'lamallahu allazina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Jantung berdetak, maka tak pernah putus solat kepada Allah. Solat adalah doa, solat adalah zikir, solat adalah menyebut Allah. Allah, 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 sampai akhirnya mati dalam keadaan disentapkan malaikat, ditarik nyawa malaikat Israel dalam keadaan la ilaha illallah. Orang kalau su'ul khatimah, matinya tak bisa menyebut nama Allah gara-gara tak sholat. Tak ada gunanya amal banyak. Pesantren yang kau bangun, anak yatim yang kau sekolahkan, rajin bersedekah, tapi kalau mati su'ul khatimah, tak ada makna. Macam debu yang diambil di tapak tangan lalu ditiup, tabaan mansura, tak bermakna sama sekali. Ambil debu tapak tangan, ambil tepung, tak bermakna sama sekali. Begitulah orang yang Nikah dalam Islam bukan hanya seks, tapi ada yang lebih bermakna daripada itu. Ada amal yang mengalir. Yang tadi rajin sholat duha, stop kalau mati. Yang rajin baca zikir doa, habis kalau mati. Tapi yang menikah ada amal yang tidak mati. Waladun salihun, anak yang saleh. Mudah-mudahan dari kalian berdua dan yang lain-lain diberikan Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ni susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagia, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia,
Padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. 3 rakaat, setelah itu ba'diyah 2 rakaat. Apa isi daripada salat itu? Takut. Allahu Akbar. Takut bergerak 3 kali. Takut menggaru. Takut menengok ke atas. Takut kiri kanan. Padahal tak ada orang melarang kita. Kalau anak kita takut, mungkin dia takut dengan ayahnya, takut dengan maknya. Salat menanamkan rasa takut. Sebagaimana engkau takut dalam salatmu, begitu jugalah engkau takut di luar salatmu. Jika sudah angkat takbiratul ihram. Ihram artinya haram. Yang sebelumnya halal menjadi haram. Saat itu diangkat Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Tahrimuhu takbir wa tahliluhu taslim. Ketika kau buka dengan takbir, semua yang sebelumnya halal menjadi haram. Bicara haram, makan haram, bergerak dengan gerakan asing haram. Apa yang ditanamkan selama 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat?